Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberi penjelasan panjang lebar mengenai food estate usai programnya tersebut dikritik PDIP sebagai kejahatan lingkungan. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, food estate dibangun dalam rangka untuk mengantisipasi krisis pangan. Maka dari itu, Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati terkait krisis pangan. Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan, ujar Jokowi saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Jokowi memaparkan, gandum, gula, hingga beras menjadi masalah di semua negara. Dia mengatakan harga bahan-bahan pangan tersebut sedang naik drastis saat ini. Menurut Jokowi, di tengah kondisi krisis pangan ini, food estate diperlukan untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun untuk diekspor ketika melimpah apabila negara lain membutuhkan. Jokowi pun mengingatkan membangun food estate itu tidak semudah yang orang-orang bayangkan. Sebelumnya, kritik Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal food estate disampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya 1 triliun rupiah masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Pak, soal program food estate yang mendapat kritik dari PDIP, Pak. Program food estate yang mendapat kritik dari PDIP karena dinilai mengedepankan kepentingan golongan, Pak. Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. 2, beras. Setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan. Baik cadangan strategis, maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang Hasundutan, 3 kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur. Sampai kapanpun, lupakan. Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, kementerian pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di Kementerian PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di pertahanan. Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan, nggak bisa tidak. Bahwa ada yang berhasil, ya baru setengah berhasil, atau yang belum berhasil, ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi. Ya, udah.